Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama pada malam hari ini, secara pribadi saya merasa berada di tengah-tengah keberkahan. Setelah melihat penampilan anak-anak kita, bapak-bapak dan ibu sekalian, Micelo emitai. Dan insya Allah kesemuanya ini nanti yang akan menuntun kedua orang tuanya menemukan pintu surga. Dulu orang tua saya, ketika ada teman senior yang datang dari Mesir, engkai pole galunge mengesak bingkung. Atau panitai guruta, saya sebutkan namanya guruta Ustadz Asri, yang dari Mesir waktu itu. Kayak ambokku rimpai sapinna mesak bingkunna nama icinna na patama ilala sempaja nelau doang ngeripong ala ta'ala. Jadi komita ki anak-anak mapakabanga-banga di cengit amma icinna ta tapak dioi tama ilala sempajata. Famazannukum birabbil alamin. Keinginan seperti ini pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tu macina bawa mita ya anak. Apalagi sekiranya kita bisa melihat satu persatu, dan ini hanya bahagian kecil yang tampil tadi di sini. Sudah begitu banyak yang berprestasi di tangan berkah keluarga Ustadz Sulaiman. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang penuh berkah ini, dikelilingi anak-anak kita yang di dalam kepalanya ada Al-Quran, dikelilingi oleh anak-anak kita yang telah mengharumkan nama keluarga dan masyarakat Kabupaten Pindrang di beberapa event, baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan sampai kepada tingkat nasional. Alhamdulillah summa alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesemuanya ini adalah hada min fadli rabbi. Ini adalah karunia terbesar yang Allah berikan di tengah-tengah kota Kabupaten Pindrang ini. Salawat dan taslim senantiasa pula tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nabi yang diutus kepada kita semuanya, membawa ajaran yang begitu besar. Semuanya tersimpul dalam kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang di dalamnya menghimpun tiga hal besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun yang bersungguh-sungguh menjadi pengikut Nabi Muhammad, maka dia, Bapak Ibu sekalian, secara otomatis memiliki ketiganya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah capu ni taloy saliwang. Tapi saya sangat yakin kita datang bukan untuk itu. Belo-belo miro, balo-balo mir. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya sebelum masuk, saya ingin berbagi cerita sejenak. Ada masjid yang saya kunjungi di Sidrap, memang terkenal dengan lumbung telur, sehingga ada kurang lebih 200 batang pisang yang berdiri di dalam masjid, dan masjidnya memang besar. Menurut laporan panitia, tidak ada satu batang pisang kecuali diisi minimal 50 telur. Jadi kalau 50 telur dalam satu batang pisang, 200 batang pisang. Dalam hati saya, aman ini acara. Karena yang hadir paling 100 orang yang hadir. 100 mitau, nah 200 batang loka. Setiap batang diisi. Jadi ini yang ada di benak saya. Aman ini acara. Ternyata saya sudah bicara kurang lebih 10 menit, mati lampu. Mati lampu, Pak. Ternyata pelajaran besar. Masih ada sebahagian orang mengaku pecinta Nabi, ketika mati lampu masih nakal. Ketika tidak ada yang mengawasi, masih jahil. Di dalamnya belum melekat pada dirinya pengawasan Allah, tapi orang ini mengaku cinta Nabi. Apakah betul seperti itu ajaran kita, memanfaatkan situasi genting seperti ini? Begitu mati lampu, ya tuh mati lampu tapapada ko angka puting beliung ketangan masih pada ko angka kapal helikopter mit tepat. Saya ini tidak cerita untuk menghibur kita, enggak, untuk buat kita ketawa, tidak. Saya cuma ingin memberikan gambaran bahwa janganlah acara maulid ini, Bapak Ibu sekalian, yang seharusnya kita semakin berwawasan setelahnya, akan tetapi kita justru mempertontonkan sifat-sifat bukan pecinta Nabi. Rabbamanang tolokai ukap di panitia maka ada kanoka kah? Katanya biasanya tidak lama, Ustaz. Paling 3 sampai 5 menit menyala lampu. Apa yang saya lihat di hadapan mata, masjid ini, Bapak Ibu sekalian, lebih kotor, sampah berserakan di mana-mana. Maka saya pun ingin mengatakan, ya kuti maki batin na tema maulu namanya meto maka dapat jay. De ni gagalanya ni batin na tema pakalat bi onroa kami na mapacing.
Napai roro puerita kigamana ni taloewe. Macapato tak pamaksu. Hanya tinggal beberapa orang bapak-bapak dan ibu sekalian. Tinggal beberapa orang. Ay, cinampa mama maulu melomo pa mabicara. Ay, capu ni melo ipau. Inilah bapak ibu sekalian. Namo tu anu pekkueganna ya kong katau mangoh. Iya nang katau mangoh ko tu pak. Tahu masila suran nang kamangoh. Kenro imonro tahu nang katau mangoh. Nasaba memang bapak ibu sekalian napawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salasun la yanju ahadum minkum la yanjuanna ahadum minkum. Ang katallu sipa kota punay de pagagataw salama ci di mo ko na punay sipa. Tallu sipa. Nasa Nabi tajalal mo punay de mo salama. Dan orang tidak ada jaminan kepada siapapun bisa lepas dari sifat itu. Mari kita dalam momen-momen seperti ini, maulid ini bukan perayaan, hanya momentum kita untuk menggali bapak-bapak dan ibu sekalian sebahagian dari ajaran Rasulullah, cerita-cerita ini. Nah sebaya itu kurangnya, sebahagian besar isinya adalah cerita. Makin ke cerita ilalang, nah kedepuang Allah Ta'ala, wa kullan naqussu alaika. Cerita mana kau Muhammad? Untuk apa? Manusabbitu bihi fu'adak. Nah sebab ini taulina ipoji ku ya cerita ki. Tapi aja na cerita bele. Aja na cerita mangka-mangka. Allah cerita tentang Nabi Musa, perjalanan hidupnya, Nabi Nuh, penciptaan Adam dan seterusnya. Jadi sayang sekali kalau kita meninggalkan tempat-tempat yang tentunya metan ini yang uji ya gagaye. Kita semua pulang hampa, sia-sia. Nah, kada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talu aga-aga sipa. Indok nasinin nasalah. Dosa dia kita pigau pasti akarnya ketiga dosa ini. Dan dosa ini Bapak Ibu sekalian belum ada yang selamat. Depaga katau selamat. Nomor sidi. Dosa bunga-bunga terjadi bapak-bapak dan ibu sekalian. Dosa yang pertama terjadi, bentuk kejahatan pertama yang terjadi bapak-bapak dan ibu sekalian, kejahatan itu terjadi di atas langit. Jadi dua dosa okoilangi etona, akarnya di langit. Dan satu di antaranya terjadi di bumi. Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk itu terjadi di atas langit Bapak Ibu sekalian. Okoilangi. Kapan itu Bapak Ibu sekalian? Pertama dosa ini yang melakukannya adalah iblis. Ketika dia diperintahkan untuk sujud, kemudian dia mengatakan ana khairum minhu. Iyana dosa bunga-bunga kejijian. Adalah dosa menganggap diri punya kelas, punya level. Dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa menganggap diri tidak layak untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yolo tanaiki kega bato dosana iya kode na ijama pasurongi yari ga ipigaw iya tengi kega bato dosana. Iblis disuruh untuk sujud. Nabi Adam
dilarang makan buah khuldi. Kedua-duanya ya mana apa mulana dosai. Merosi dia mulana dosai upan nangko kuatleta tasangialeta batoa tasangialeta bisa segala-galanya. Saya tidak butuh kepada yang lain, levelku lebih tinggi, ya seikhlasku. Nah kadana bitta la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sedikit pun rasa angkuh. Tentu seperti saya, seperti Ustaz Sulaiman dan keluarga. Di mana tungketu dan riloye? Gampang sekali kita dihinggapin. Apa tipe tu dan riologi? Bahaya tuh kota itu dan riologi. Kadang hati ini merasa besar. Kesombongan walaupun hanya sebesar biji zarah sudah cukup menjadi penghalang untuk kita masuk surga. Bangsa aku kasih hati wewe adekku ya Allah ya Allah. Ada mutamyizin nafs. Ia nagaga naleki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun kedudukan kita jangan menganggap diri lebih dari yang lain. Pelai kumadar ini makatan nimi ai angkang katona cek dia apune tahu satu. Pintu-pintu kesombongan itu banyak, Pak. Pintu kesombongan yang paling fatal adalah karena ilmu agama. Semakin mega ipak di sengang agama na tayo tita nigar ipa musuh ipa lagay aja tapal lagay ustaz sih kasih aja tapal lagay malagay ito nga to ang kanapalal. Ini cara iblis Bapak Ibu sekalian. Ipalagay Bapak Ibu sekalian sudah merasa bahwa saya lebih hebat, saya lebih sunnah, ia lebih cocok, tidak akan memberikan sedikit pun kemaslahatan untuk umat. Ilmu apa yang bisa menyebabkan orang sombong? Ilmu agama. Ketika saya menganggap diri saya sunnah, manhaj saya yang benar, yang tidak ikut dengan manhaj menganggap dirinya sunnah. Keliru besar siapapun, kesalahan besar siapapun yang menjadikan dirinya sebagai ukuran kebenaran. Namun itu pada tahu asal angkamo dalilena nadiri itu juga sudah mengikuti sunnah. Kita bukan siapa. Jadi jangan menganggap seseorang ia pernah cocok ko si bawaye, ia pernah salama ko si bawaye, menjadikan dirinya standar kebenaran. Jadi pintu kesombongan yang paling gampang itu Bapak Ibu sekalian, hati-hati terjebak dengan pintu ini, menjadikan agama pengetahuan yang Allah titipkan. Yang kedua yang bisa menyebabkan orang sombong Bapak Ibu sekalian, ia kutalitu maloli sulau masigi. Hati-hati kita. Saya lebih baik dari itu. Nyerois. Kejeroy di par hati-hati. Kita yang sudah mendapatkan nikmat seperti itu, tidak semestinya Bapak Ibu sekalian pandangan kita kepada yang lain lebih mulia karena ibadah. Ingat Bapak Ibu sekalian, rubba maksiatin yurathu inkisaran wa dhillah khairun min ta'atin yurathu istikbara. Engkau tahu pura ke dosa apa? Dosanya luar biasa. Tapi setelah melakukan dosa itu dia merasa gelisah, tersiksa dengan dosanya, merasa sangat hina di hadapan Allah. Natari alena pura maki buah dosa. Orang ini jauh lebih mulia di hadapan Allah dibanding mereka yang selalu melakukan ketaatan sempadan tapi ujung-ujungnya membuat dia sombong.
Jadi kata tu tahu sombong na sabak pak kasibian. Ada yang sombong karena harta. Hati-hati yang punya benda-benda yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sepeda atas 100 juta. Kalau lu beri 100 juta. Angka motor tata 100 juta. Angka jantan tam ada 7 juta. Angka HP tam ada 7 juta. Angka paket taliwa kanjana. Hati-hati. Itu semua bisa menjadi jebakan kesombongan. Ketika Allah memberikan sesuatu yang sifatnya istimewa, tawaduklah. Intinya ma'asyiral muslimin, sampai Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hampir semua dosa itu disebabkan karena kesombongan. Hampir semua dosa. Innallaha auha ilayya an tawadhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada saya mewahyukan kepada saya, tawaduklah kalian. Pede tawaduk ki pede napoji ki Allah Taala. Kanja pajirita kong kataw matanre pangka nanalin tapapiwa dawi nya mapasadi. Tausogi tapalin aja piwada. Kanja sadidi. Gimana ko tahu sogi na tu sidup pa na mo ni tata ba na pangaloyase mi goro inga na auha ilayya an tawadhu. Allah memerintahkan kepada saya, mewahyukan, rendahkan hati. Tidak ada orang sombong masuk surga. Bahkan bapak-bapak dan ibu sekalian, Ibnu Sammak berpesan kepada Harun al-Rasyid, la tawadu'uka ala syarafika asyrafulaka min syarafik. Allah memberikan kepadamu satu kemuliaan, dengan kemuliaan itu kamu lebih tawadu, rendah hati, maka rendah hatimu itu yang memuliakan nanti kamu di akhirat. Jadi nomor sidi ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tumakura gadi Pak tete je tuang kaya Pak dene yule salamat kong konro tace de tadi anak tapu kaden ro protokol ketua majelis ulama masih iri kasa tania kak ketua majelis ulama mati dikasih gurutta sehingga saya diminta untuk pelaksana tugasnya, banyak tugas-tugasnya, sehingga teman-teman lanjut Kang Ustaz nanti akan dilanjutkan juga nanti pada ya nanti dibicarakan lagi kelanjutannya. Ini yang mau dilepas ini, ana khairum minhu, saya jauh lebih baik daripada Adam, tidak mungkin saya mau sujud. Tita iblis lawi Nabi Musa kada Nabi Musa kira-kira kau toba karena terima toba kupung Allah Ta'ala, maka dah iya na terima. Iya apa Allah mengulang kau cocok nih wadi mukui kuma bicara pung Allah Ta'ala, kasih tahu Allah saya mau taubat. Nah, bicara pung Allah Ta'ala si bawa Nabi Musa puang atatta iblis toba nih tak dampang dosan. Akadai pun Allah Ta'ala ia mi kuat dampang dosana panginala okoki buruk na Nabi Adam na sujud pangina sujud kiwi Nabi Adam na lawi ki buruk na aga na pau tuoi lagi Adam demi melos apalagi mati nih onro jinnatu yallai okoi lalang hati terma pede matandre onro tatu pede batoi setan na ya sangi kesombongan tuoi lagi de usuju apalagi mati apa kami suruh sujud. Ini yang pertama. Matan ratu tahu sombong Pak Rosidi candran-candran nate nareko rabbani atina ayabda abis salami ala malaqihi ya kong katau alena tappamewa ki ada ko tusiruntu orang itu Allah sudah lembutkan hati siruntu kayano ko botingin bo oi mas cingkato ngadi dene we baka ada
maka damewa gia dan adenewa pada ai dewa tetekui pada mau gitu boleh itu Pak masoli itu angka naya sange saling menyapa ketika kita bertemu nilainya sangat tinggi dan latihan orang-orang Bapak Ibu sekalian untuk meraih hati yang tawadu. Jangan tertipu dengan ketinggian. Ketinggian tidak akan didapatkan dengan meninggikan diri, dan ketinggian hanya bisa didapatkan dengan merendahkan diri. Pedek tale meriawai pedek macan niki. Nomor 2, nasab pemulut Sayyidina Ali. Tanda-tanda orang yang sudah dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tawadu. Ayarda biddauni fi syarfil majlis. Ya kong katau mapak botikin rokin rei patu dan puji manang. Aku je raji bangsa nata kasih raji pagau tujat teh di ustaz. Ustaz kina patu damon reki tau. Punggawa kina patu damon reki tau. Lahir itu cundek kita, angkat jar lah cundek itu dan rola. Nih apa enggak bahaya? Kesombongan sebesar debu sudah cukup menjadi penghalang seseorang masuk surga. Betapa orang-orang surga itu Pak hatinya bersih. Kotoran pertama yang tidak ada di dalam hati mereka adalah kesombongan. Ayarda bidauni fi syarfil majlis. Takuru ane tagare tajukai kong kacara bato argen katau mapa boting tiba-tiba masalah tu daki ya kumanya mamita sak dipa napoji ki tu panglataan wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama no tu ya koko kirma kacubui tarwe dega karpen manyamama na tasadi salama tapi ikut itu melo napaki angka pole sarakang ilalang angkai tirang yang kakana lokote icangangi detunalai ko dia mica apa kalian lima tamas surga itu apa kalian itu bismillah ya kita perlu betul-betul mujahadah pertolongan dari Allah dibersihkan dari sombong. Dosa yang kedua yang terjadi adalah dosa langit yang dilakukan oleh Adam alaihissalam di dalam surga. Al-hirsu yakonon rini tay ngoa mangoai tay pa aga je solang tay makok dia naga jita iya si kira-kira ko tau dega anandre kasih dega gawa dinarape bahkan namo bawi wat ditoyanre nari kota rancam nih bapak tapi tita mana gak tahu iya maralai tahu cek dega jinar iya na pak tona dosen nomor upanna kenro monro kantor aja ginonri okotogi potanange okotogi tasi kenro iya na mangoa tepa iya nang kasilah surat tamangoa pada salam bagaimana itu emang tu maka cicing gak dimanapun itu lihatlah tadi ini bapak-bapak dari iya kuirite ikan natalo gena magian nama te lampu masolat talo itape ini gambaran Pak paya jeti di umana nabita kira-kira matu kong kadi tak den nak lima sabuk ko saliwang cinapa kay ini kadu iye tapi kira-kira kok kurma petang nang kadi si ba megaw pa salama ari kira-kira matu kokoy mapatang itu turun tu di 50 juta di apa katau mitaki salama mopi tasati salama mopi salama mana mopi di apa itu ya sangeta pak okobi ko mate lampu pada nangero ya ko degaga tau paita
Puri pasipulung tahu ku pangkajen, saya cuma mengilustrasikan ini keimanan umat. Engkau tahu ipakangka dia salah seorang aktor laga pada waktu itu disenangi banyak orang, termasuk Pojia. Engkau tahu ya Charles Bronson. Pernah dengar nama Charles Bronson? Ya si umur iya Didatangkan Charles Bronson di Pangkajene. Dia mempertontonkan kebolehannya memanah. Ya jarak-jarak 10 meter dikasih apel di situ, kemudian dia panah. Iya si jena panah, iya sinakan. Iya sinapana, iya sinakan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, atas aksinya ini kontan semua yang hadir ribuan orang, pasti semua sudah yakin bahwa ini bukan direkayasa. Bukan hanya di TV-TV, bukan hanya di film-film, tapi memang betul tahu maka lampu mapana. Mata pamana maki. Iya mata pamana. Terpaksa ya alai si di panontongi pole lautaya salapane. Layalati lapate. Ipuangi lapane si bala pate maka dia matapak moko. Kada ye matapak. Dito ka bata-bata mo cede mo ay di kaga. Paki pala angka muala taci dimo apel pada tare o kucopo na ulummu. Soroy Charles Bronson nalay anak panana na pasapa sa nanape na patamo ko busure makare kami mo pigaw dito ka mo melo pana yang kay okolukui maka dewasa matapa no. Seperti itu keimanan kita. Apakah seseorang itu menganggap dirinya beriman tapi dia tidak lolos ketika mendapatkan ujian. Jadi yang mana na ujian tenang ini? Aja tasang yaleta matapa na rekonon rimo pi angoangang nasabaya tau ngoy pasti tani anu nanala. Yanang katau mangwa pasti tani anu nanala. Coba akataniwi apele tare ukulumu nakadamagi nakadadi tarubawa ni soroi nalay panana nakada dito ka jay mumelo pana iyo kuya siya naulup nakadewasa matapak ka kadai matapak ka sa matapak ko tapi komeko coba-coba ka aja. Inilah orang beriman Pak. Ternyata iman itu tidak hanya sekadar mengucapkan ya Rasulullah katakan kepadaku satu nasihat wakatan niwi itu agagai usalama nah kada Nabi Muhammad SAW kul amantu billah saya beriman kepada Allah tsumastaqim akatan nimasa yaitu puremu pau. Ini yang kedua Pak. Jadi itu tona dosa yaitu Pak oko itu narekonkan ya sangengoa angkan ya sangengoa Pak itu hanya pintu utamanya. Pintu-pintu utama itu. Dan yang terakhir, masyarakat muslimin. Yang ketiga Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sumber dosa yang sangat sulit untuk kita lepas dari dia. Dan kata Rasulullah tidak ada yang selamat jika memiliki ini. Kalau yang pertama adalah al-kibru, tampo. Nomor 2 al-hirsu, ononrini tengwa. Nomor 3 Bapak-bapak dan Ibu sekalian adalah al-hasadu ya konon riki ya siriati non riki siriati. Ini terjadi di bumi Bapak-bapak dan Ibu sekalian ketika Qabil membunuh saudaranya sendiri. Penyakit hati dari orang lain yang paling berbahaya untuk kita. Rasa hati kami namaja poleri taulengi untuk aleta min syarri hasidin idza hasada adalah penyakit hati pendengki ketika dia mendengki. Makanya jangan undang orang untuk mendengki.
Secara tidak sadar Pak, megalada agak-agak pigau, kita mengundang orang untuk mendengki. Namun manreki baso siara langsung tuh. Ipita mana nyamat tahu. Sama na rin ang kanak-kanak susah. Lami joka-joka ya pitama ng OTW. Apalagi kung mapakai saragan ni majaji sa di ko din ipinri media sosial ni tamanang ito ako Amerika. Kita ingin mengekspos semua kegiatan itu bisa mengundang syarri hasidin idha hasad, bisa mengundang kedengkian. Kadai Nabi sallallahu aku Allah Ta'ala napangi ilalan aku orang Bapak Ibu sekalian Nabi Yakub latak susuruya ka ala ikhwatika payakidu laka kaida. Nah, ia tuh muka tulu-tuli aja mau curi tangi tau. Nabi Yusuf bermimpi apa? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsu wal qamaru ra'aituhum li sajidin. Napang yang bona saya bermimpi tadi malam ada 11 bintang, matahari dan bulan bahkan ada di hadapanku kesemuanya sujud. Ini artinya apa? 11 bintang sujud, matahari dan bulan pun sujud. Pasti ini adalah karunia besar. Dalik lupuyi. Maka dia mbok nana aja mau puang manang itu ya. Aja ta cerita manang itau tapi ta manang itanya mata. Nasabak namo masih riati mitawin namo din aku ragaiki ang kayasam penyakit ain. Wadiki nasangitaw linay maka ada supa-supa. Tong kanana kada aja mamparlada kedua lucu pak aja maganti-ganti bang mapa aja ta supa-supa. Itu namanya penyakit ain. Mata itu punya kekuatan, punya energi. Terutama orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki. Jadi yang bisa diekspos hal yang sifatnya sangat rahasia aja mau tapi tamananginya mata tidak usah. Kau Pak waktu namanya mati je semua bapak-bapak dan ibu sekalian alhamdulillah tuh syukur dari satu sisi kita mendapatkan zaman sangat mudah seperti tapi kode ini sepaki guna made cengero di to mancaji waktu terbuang banyak madari je sidap peki baineta. Nah dia itu si pacurita maka matogar ready ini bahaya tuh nggak saya kayaknya boleh kaya mata sia dia nata tutup pintu tama kamar itu mau pilampu lawita ibu ilalat bocor itu mapas sa HP dia tuh kasih ugang-ugang purama pepacit tamatona ilalang bocor. Di panang kau siat tikang apa maboko hai maboko toka lo baca mana ni WA itama salah saya ini baca aku di panang kau siat tikang peko cara aku na jampai kai terpaksa na sabah HP na mitinakatan ni walati HP ku lau kiring ang WA kadai ma ayo bobo ayo bobo nape kesigi jadi mega de Cina tapi angkato jangan nape ya roga kurang waktu untuk anak-anak kita kurang berinteraksi dengan orang-orang sekitar tahu mabelai mana mimelo isang urusan na angkai kasih bolanta kira-kira si bali bolanta meloi bali-bali eme tuman. Silahkan bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi saya kembali bahwa telu sifat liwa rajinna ya lai pasti kemana ngukota kalian atasi dia tahu. Maka bapak-bapak dan ibu sekalian apa yang bisa meredam itu semuanya lakadakan alakum fi rasulillah salama puang Allah ta'ala tongamo ya katai magampa ya cinrolai syariat risalah yang dibawa oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin dan muslimat bapak-bapak dan ibu sekalian, kira-kira seperti inilah apa yang saya sempat sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan Pak Berakama nang wijawijata
dipakai doma nangi untuk agak sana lebih mencintai Al-Quran. Bapak-bapak ibu sekalian, sebaik-baik warisan yang diwariskan oleh Nabiullah Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabiullah Muhammad SAW. Demikian lebih dan kurangnya, dan jika ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya diamanahkan untuk membacakan doa, tapi saya memohon kesiapan Gurta Pak Dr. Ustaz Sulaiman Taha untuk baca doa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.